Wanita diam-diam menggugurkan anak yang baru dikandungnya, lalu membuang semua barang yang berkaitan dengan pria itu. Setelah itu mencetak surat perceraian. Saat pria itu mabuk, dia menipunya untuk menandatangani. Namun pria itu bahkan tidak banyak melihat. Langsung menandatanganinya tanpa ragu, tanpa sadar. Tanda tangan itu berarti pernikahan mereka benar-benar berakhir. Alasan wanita begitu tegas, sepenuhnya karena pria itu terus menjalin hubungan dengan cinta pertamanya. Beberapa hari lalu tepat saat ulang tahun pernikahan mereka yang kelima, wanita menunggu di restoran selama 5 jam penuh. Namun pria itu tak kunjung datang. Saat itu wanita tak sengaja melihat sebuah berita. Barulah dia tahu kalau pria itu menjemput cinta pertamanya, bahkan membawanya pulang ke rumah. Wanita teringat selama 5 tahun pernikahan mereka. Setiap kali cinta pertama menelepon, pria itu selalu meninggalkan segalanya dan pergi menemuinya. Wanita sudah lama sadar, dirinya hanyalah pengganti cinta pertama pria itu. Maka wanita pun langsung memutuskan untuk mengakhiri pernikahan 5 tahun ini. Lalu menyewa rumah kecil di luar untuk tinggal sementara, agar tak harus melihat pria itu bersama cinta pertamanya. Saat pria itu pulang bersama cinta pertamanya dan tak menemukan siapa-siapa di rumah, barulah dia teringat bahwa wanita masih menunggunya di restoran. Namun pria itu malah membiarkan cinta pertamanya tidur di kamar utama. Dengan yakin mengatakan, wanita tak akan mempermasalahkan hal sepele seperti ini. Namun cinta pertamanya justru melihat ini sebagai kesempatan menyingkirkan wanita. Dia langsung menelepon wanita. Dengan suara lembut namun penuh sindiran menyuruh wanita segera pulang. Katanya dia tak ingin membuat pria itu khawatir. Wanita pun langsung menyadari bahwa cinta pertamanya sedang menantang hubungannya. Lalu dia tanpa ragu menutup telepon. Namun cinta pertamanya merasa diremehkan. Lalu menelepon lagi. Dengan marah mengatakan pada wanita, kabur dari rumah tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau dia mau bercerai dengan sukarela, wanita bisa dapat kompensasi lebih banyak. Mendengar itu wanita langsung setuju. Lalu mengajak cinta pertama bertemu di kafe. Keesokan harinya cinta pertama datang. Begitu bertemu, wanita langsung mengeluarkan surat perceraian, lalu menyuruh cinta pertama untuk mengemasi barang-barangnya, dan menyuruhnya menipu pria itu agar menandatangani surat itu diam-diam. Cinta pertama terkejut dan bertanya, kenapa tidak membiarkan pria itu tahu isi suratnya. Saat itu wanita teringat hari pernikahan 5 tahun lalu. Hari itu pria itu berkata sendiri, keluarga mereka tidak mengenal perceraian, hanya kematian. Jadi kalau pria itu tahu isi suratnya, dia pasti tidak akan mau tanda tangan. Mendengar ini, cinta pertama tersenyum penuh kemenangan. Malam itu dia menyiapkan makan malam dengan lilin. Saat itu pria mulai merasa wanita sudah berhari-hari tidak pulang. Dia pun mengira wanita telah meninggalkannya selamanya. Mengingat kenangan bersama wanita, pria tiba-tiba merasa sesak di dada, lalu meneguk minuman satu gelas demi satu gelas. Saat pria mulai kehilangan kesadaran, cinta pertama diam-diam menyodorkan surat itu. Diam-diam memintanya tanda tangan. Dan karena pria percaya pada cinta pertamanya, dia pun tanpa ragu, langsung menandatanganinya. Di sisi lain wanita berhasil mendapatkan kembali surat yang sudah ditandatangani. Namun wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kesedihan, bahkan terlihat sedikit bahagia. Namun tiba-tiba, ayah pria itu menelepon wanita, memintanya datang ke ulang tahun ke-80 minggu depan. Wanita awalnya ingin menolak karena surat cerai sudah di tangan, tapi teringat perhatian ayah itu selama ini. Dia akhirnya menyanggupi. Hari pesta ulang tahun, wanita datang seperti yang dijanjikan. Begitu melihatnya pria langsung marah dan menuduhnya bertingkah, menyuruhnya segera pulang. Namun sebelum wanita sempat bicara, pria itu dipanggil oleh para tamu. Lalu wanita sendirian berjalan-jalan di sekitar kolam renang. Tak disangka cinta pertama datang menemuinya, langsung memakinya dengan marah. Mengatakan wanita tak tahu malu, tapi wanita tetap tenang. Bilang kalau waktunya tiba dia akan pergi dengan sendirinya. Ucapan itu membuat cinta pertama benar-benar marah. Lalu dia langsung mendorong wanita masuk ke dalam kolam.